Oke guys, balik lagi bersama saya Indra Amiruddin di Indro Channel. So, apa kabar mamang-mamang semua? Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan banyak rezeki, diberikan kemudahan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Oke mang, seperti biasa sore hari ini kita riding santuy setelah kita pulang bekerja gitu kan. Kita cari angin segar, anjay, cari angin segar. Ya intinya kita cari sesuatu yang dapat menyegarkan hati dan juga pikiran kita. Yuhu. Nah mamang, oke, so pada kesempatan konten kali ini saya akan mencoba berbagi ataupun membahas tentang seberapa besar sih pengaruh upgrade Persivity dan Persentry terhadap motor kita. Wah, ini asik nih sebenarnya pembahasannya, asik namun sedikit menjebak gitu kan, anjay. Sedikit menjebaknya karena ini konten yang emang bener-bener pembahasannya itu sensitif. Nah, karena banyak banget nih ngabers gitu kan, mamang-mamang yang udah pada upgrade Persivity dan Persentry, tapi ternyata sampai sekarang tetap belum nemu kepuasannya gitu kan. Belum nemu kepuasan dari upgrade-nya. Contohnya misalkan belum nemu kepuasannya dari apa? Ternyata motor saya bang udah upgrade Persivity 1500 rpm, Persentry yang 1500 rpm, tapi kok masih berat ya, atau tapi kok masih A, B, C, D gitu kan. Nah ini nih banyak istilahnya saya juga agak riskan gitu ya. Saya juga agak riskan buat ngomonginnya kalau soal Persivity dan Persentry, karena setiap motor berbeda, setiap kapasitas motor cc aja udah jelas beda, dan setiap kondisi motor juga jelas berbeda bro, ya kan. Bisa jadi sama-sama motor baru ataupun sama-sama motor bekas, tapi ketika upgrade itu ya tetap akan ada yang beda lah, karena kerasa di motor gitu kan, karena kan nggak akan semua motor sama sih sebenarnya ya. Nah itu dia. So guys, sebenarnya kita akan bahas tentang seberapa besar pengaruh upgrade CVT terhadap motor kita. Nah yang jelas, apakah akan terasa sangat besar perubahan terhadap performa motor kita? Jawabannya yes, sangat besar. Nah seperti konten yang sebelumnya pernah saya bahas, itu tentang seberapa besar pengaruh roller terhadap performa. Itu saya pernah bilang teman-teman bahwa sekecil apapun part yang kita ganti dalam motor kita itu pasti akan berpengaruh besar. Jangankan untuk berat yang 2 atau 3 gram gitu kan, ukuran yang beda cuma 0,1 mili aja itu pasti akan berpengaruh banget pada performa motor gitu kan. Karena kan motor ini diciptakan itu udah sesuai dengan perhitungannya bro. Yang bikin insinyur bukan cuma kita kan, lulusan sarjana, lulusan sekolah, anjay. Nah jadi guys, sebetulnya pengaruh Persivity ya, kita bahas Persivity dulu, nanti Persentry, dan kita bahas secara fungsi gitu kan. Sebenarnya fungsinya itu buat apa sih upgrade Persivity, fungsinya buat apa sih upgrade Persentry. Dan ini saya akan bahas sesuai dengan pengalaman sendiri, dan saya akan bahas sesuai pemahaman saya sendiri. Barangkali mungkin nanti pada saat di penjelasan ada salah, ya mohon maaf ya Mang ya, namanya juga manusia gitu kan, pusatnya kesalahan, anjay. Nanti ya mohon dikoreksi aja, kita sama-sama belajar ya. Namun di sini saya akan coba sharing sesuai dengan apa yang saya tahu, oke? Nah, untuk Persivity, oh bentar ya, lampu merah. Oke, mamang. Nah, oke guys, kita akan pertama bahas itu dari Persivity dulu. Nah, ini nih, Persivity itu kan macam-macam ya jenisnya, terus tingkat kekerasannya gitu kan. Kalau rata-rata motor standar gitu kan, Persivity dan Persentry itu rata-rata dikasih dengan tingkat kekerasan yang atau kecepatan itu di 800 rpm gitu kan, 800 rpm. Nah sehingga itu sebetulnya apa sih maksudnya 800 rpm? Apa sih maksudnya 1200 rpm? Apa sih maksudnya 1500 rpm? Nah itu sebenarnya nggak cuman tulisan, nggak cuman angka, dan itu sebenarnya bukan cuman menentukan seberapa keras itu si bukan. Tapi setahu saya 1500 rpm dan 1500 rpm dari Persentry dan Persivity itu artinya fungsi kampas ganda dan juga Persivity yang belakang itu dia akan bekerja, itu dia akan kedorong ketika memang putaran mesin itu sudah ada di 1500 rpm, dia baru bekerja. Nah makanya kenapa kalau teman-teman upgrade Persivity yang 1500 rpm, atau kenapa ketika teman-teman upgrade Persentry yang 1500 rpm, itu akan terasa lebih ngejos di akselerasinya, ya kan, akan terasa lebih narik, akan terasa lebih ngedorong gitu kan. Nah itu karena teman-teman, yang biasanya motor kita itu dari pada saat kita gas di 800 rpm atau di 1000 rpm udah jalan itu motor, dia enggak tuh,
Jadi dia nahan dulu tuh. Nah, dia motor itu bakal jalan ketika dia udah 1500 rpm. Dan lu temen-temen bayangin aja, 1500 rpm itu kan rpm yang cukup tinggi ya, cukup tinggi untuk kelas-kelas motor, mobil gitu kan. Dan 1500 rpm tersebut barulah si Persivity itu bekerja. Ya secara otomatis jelas rpm udah tinggi, istilahnya kopling baru masuk tuh, secara otomatis pasti lebih narik nggak? Nah, logikanya seperti itu. Jadi ketika 1500 rpm barulah si puli belakang bekerja atau si kampas bekerja, dia baru narik, secara otomatis akselerasi akan jauh lebih cepet gitu. Nah, sebetulnya itulah fungsinya si Persivity dan si Persentry. So teman-teman, kalau misalkan kita memang mau ngejar akselerasi, bagus tuh yang 1500 rpm atau di 1200 rpm. Cuman sesuaikan lagi dengan cc motor ya. Jangan sampai teman-teman salah install ketika nanti teman-teman, "Bang, saya udah upgrade ke 1500 rpm tapi kok motor saya berasa ngejerit, kok motor saya berasa gerung." Ya iyalah, cc lu berapa? Misalkan Beat, wanjay Beat dia ganti roller 8 atau 10 gram. Wah gile, dari roller aja udah ketahuan gitu kan, turunnya jauh. Tambah lagi Persivity yang 1500 tambah Persentry yang 1500, sudah meledak tuh motor. Ya emang sih jengat, lu bisa ngapung, lu bisa standing bro, asli. Tarikan juga lu berasa lebih enteng. Cuman kan di top speednya kasihan itu motor nanti teriak-teriak. Baru kecepatan 70, baru kecepatan 80 motor kita udah gerung. Wah, nyiksa motor itu mah namanya. Karena RPM lebih tinggi, gile kan. Persivity-nya 1500, Persentry-nya 1500, tambah rollernya misalkan kalian main yang 8 atau 10 gram, bah, hancur tuh motor, nggak bakal lama sumpah. Dan harus diperhatikan teman-teman, ketika kita upgrade Persivity yang terlalu keras atau RPM yang begitu tinggi, itu hati-hati di bagian rasionya teman-teman. Sumpah, saya waktu pakai Beat dulu gitu kan, zaman-zaman kuliah, itu saya instalkan Persivity yang 1500 rpm. Wah gila pokoknya. Persentry 1500 rpm, roller saya pakai 8 dan 10 gram, berarti kurang lebih 9 gram lah ya. Itu saya pakai harian. Wah anjir, selang 3-4 bulan ke depan ternyata blok daerah transmisi saya bolong. Itu dikarenakan ternyata penahan kait dari Persivity-nya itu patah, karena dia nggak mampu tuh buat nahan terus tuh ya. So teman-teman, buat motoran standar saya sih nggak sarankan ya kalau kalian upgrade terlalu ekstrim gitu kan. Nah, jadi kurang lebih fungsinya seperti itu tentang Persivity dan Persentry. Nah, terus buat motor standar gimana bang? Nah, saya saranin buat motor 110 cc ataupun 125 cc gitu ya, upgrade aja ke yang 1000 rpm atau 1200 rpm. Supaya apa? Karena kan cc motornya nggak gede-gede amat tuh, ya nggak? Supaya nggak terlalu nyiksa kondisi mesin gitu kan. Roller nanti imbangin lah yang 10 atau 11 gram, itu baru nanti akselerasi kalian bakal kerasa lebih enak ya. Jadi supaya mesin nggak gerung, akselerasi udah cukup enteng gitu kan, dan top speed masih tetap bisa stabil, nggak gerung-gerung banget. Kayak gitu tipsnya bro. Jangan maksain tarikan bawah jengat tapi atasnya kalian korbankan, dan itu terlalu parah gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk motor yang 150 cc gitu kan, atau 160 ke atas gitu kan, kita boleh tuh upgrade Persentry dan Persivity-nya langsung ke 1500 rpm dengan roller misalkan 12 gram atau 11 gram atau silang 11-13, itu boleh, dan itu kerasanya bakal enak banget. Enaknya kenapa? Karena tarikan bawah enak, tengah ngisi, atas juga nancep. Nah, kayak gitu itu ya. Jadi tentang pengertian Persivity dan Persentry ya. Sekali lagi yang saya pahami gitu kan, kalau misalkan kita mau bilang Persentry itu sesuai dengan tingkat kekerasan, kita akan bilang bahwa level kekerasannya mungkin di 15% atau 12% atau di 20% gitu kan, yang 2000 rpm. Tapi kalau kita mau bahas secara fungsional, bahwa 1500 rpm, 1200 rpm ataupun 2000 rpm itu bukan dari kerasnya si Per, tapi si CVT belakang atau si kampas ganda belakang itu akan bekerja pada saat RPM motor itu sudah menyentuh di 1500 rpm, baru dia akan bekerja tuh, sehingga akselerasi jelas akan terasa ya. Nah, untuk top speed gimana caranya ngimbanginnya? Imbangin aja dengan roller yang agak berat gitu kan. Tambah lagi kalian tinggal bubut aja tuh puli depan. Jadi akselerasi udah dibantu oleh Persivity dan Persentry dan roller juga. Lalu untuk top speed kalian bantu dari puli yang sudah bubutan. Jangan lupa ring tengah itu paling tengah. Paling tengah itu paling penting.
Ring puli itu paling penting. Tingkat ketebalan tipis, sedang, dan tebal itu sangat mempengaruhi. So itu guys untuk penjelasan tentang PRCVT. Oke. So teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Mamang share kepada kalian para mamang-mamangku semua. Dan mudah-mudahan informasi yang saya share ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pacuan ketika kalian nanti mau sedikit-sedikit ngoprek motor ataupun upgrade motor. Saya ingatkan kembali, sesuaikan dengan medan, sesuaikan dengan trek, sesuaikan dengan daerah kalian yang masing-masing. Jangan sampai kalian daerah pegunungan upgrade-nya misalkan malah yang ngejar untuk top speed, kan gila, buat apa? Pegunungan mah upgrade yang nanjak. Nah itu kalian boleh upgrade yang ringan-ringan gitu kan. So itu guys untuk keseruan kita hari ini. Jangan lupa, Mamang thank you banget yang udah nonton videonya sampai akhir. So mohon dibantu teman-teman untuk like, share, komen, dan juga share untuk subscribe untuk channel ini. So Mamang itu aja untuk keseruan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus video-video seru lainnya di Indro Channel.